Hai semuanya, Assalamualaikum. Wah udah lama ya kita gak ketemu. Haha, udah 1 mingguan deh kayaknya. Nah di video aku kali ini aku mau nunjukin kalian Mount Titlis beserta aktivitasnya. Jadi Gunung Mount Titlis itu terletak di suatu desa namanya Engelberg. Nah kali ini aku berkesempatan membawa turis dari Indonesia, satu keluarga gitu, untuk naik ke Mount Titlis dan melakukan aktivitas yang disediakan dari Mount Titlisnya, dari kayak servernya gitu. Apa sih? Ya ngerti lah ya kalian, itu pokoknya. Nah, ikuti terus ya keseruan kita kali ini. Oke, jadi Mount Titlis ini adalah juga salah satu tujuan para turis ketika mereka mengunjungi Switzerland. Kenapa? Pertama, kalau menurutku pribadi, itu karena si Mount Titlis ini terletak di sentralnya Switzerland, jadi benar-benar di tengah gitu. Dia dekat sama Luzern yang juga adalah kota terkenal di Swiss, terus juga nggak jauh dari Zurich gitu. Jadi aksesnya gampang banget untuk kesini dan masih banyak lagi keunggulan yang lainnya sih. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu sama kalian. Ini adalah apartemen yang kita sewa selama 4 hari mengunjungi Switzerland gitu. Jadi lokasinya di Engelberg sesuai yang aku bilang tadi, nama kotanya. Untuk akses ke Mount Titlis itu kita tinggal jalan, dan ini terletak benar-benar di atas. Jadi kalau misalkan mau ke apartemen ini kita tuh harus kayak nanjak. Wah jauh lumayan jalannya, tapi pemandangannya ya ampun bagus banget. Kalian coba lihat deh kayak gini tuh. Jadi pas buka jendela tuh kayak rasanya seger banget gitu kan. Terus mau ngopi juga, dan bener-bener kayak refreshing, relax banget di tempat ini. Aku rekomendasi ini kalau misalkan kalian cari Airbnb gitu. Apartemennya ini 3 tingkat. Terus ada 4 kamar, 4 atau 5 gitu kamar, lupa. Ada 2 kamar mandi, satu di atas satu di bawah. Terus semuanya lengkap fasilitasnya buat masak, buat ngopi, buat nyuci. Bahkan ada biliar table gitu, bisa main juga kalau bosan. Dan sebenarnya yang paling banget menurut aku istimewa adalah pemandangannya sih. Aduh itu bener-bener deh, kalian kalau misalkan kesini itu enak banget. Wow. Oke baiklah, itu sekilas info tentang penginapan atau Airbnb yang bisa kalian book kalau misalkan kalian jalannya bareng-bareng sama keluarga atau at least sama rame sama temen gitu. Itu recommended banget. Nah ini sekarang kita OTW naik ke Mount Titlis. Nah jadi ini kabel car pertama yang kita naikin, dan masih ada 2 kabel car lagi untuk sampai ke puncaknya Titlis gitu. Pandangannya gini. Jadi pas di bawah itu masih hijau-hijau, karena ini aku datangnya pas lagi summer, jadi di bawah belum full of snow gitu. Nah ini udah naik ke atas lebih tinggi lagi, udah mulai salju, dan nanti semakin tinggi dia semakin banyak saljunya gitu. Kabel car pertama dan kabel car kedua itu bentuknya sama, cuman yang kabel car kedua tuh agak lebih besar aja, jadi muatannya lebih banyak. Nah ini di kabel car ketiga lebih besar lagi, dan dia biasa disebut rotor karena dia muter gitu. Jadi sambil dia naik ke atas maju, sambil dia muter 360 derajat gitu. Itu yang bikin dia juga unggul, karena kabel car yang di gunung-gunung lain biasanya nggak muter. And finally ini kita udah di puncaknya Titlis. Nah enak banget kalau misalkan jalan-jalan ke gunung-gunung salju kayak gini tuh waktu summer, karena walaupun dia bersalju tapi dia nggak terlalu dingin kayak pas winter. Jadi anginnya tuh nggak kencang banget, jadi nggak mukul muka gitu loh. Kalau misalkan pas winter biasanya sakit banget muka kita, kayak ketiup anginnya dingin banget. Nah kalau pas sekarang tuh kita masih bisa nikmatin lah gitu. Sekarang kita mau mencoba naik ice flyer. Sit down. Okay. Thank you. Aduh, mana ya? Coba bilang hai. Jadi gini penampakannya. Seriously guys, ini tuh seru banget. Jadi kita benar-benar kayak lagi terbang di awan gitu.
Terus tapi nyeremin sih kalau ngeliat ke bawah, kayak berasa mau jatuh. Udah gitu aku beraniin diri lagi pegang-pegang HP gitu kan, sekalian mau ngevlog. Tapi ini seru banget sih beneran, you have to try guys. Jadi kenapa dia seru? Karena dia terbuka gitu loh. Jadi bener-bener kita ngerasain kayak apa ya? Kalau misalkan di 3 kabel car sebelumnya kan pada ketutup semua. Jadi cuman kayak ngeliat tapi nggak terlalu serem gitu. Kalau yang sekarang ini kayak memicu adrenalin gitu. Duh, ini pokoknya seru banget. Yang mau ikutan yuk cus, kontak aku, hehe. Negeri di atas awan. Nah, sembari menikmati perawanan ini, sebenarnya masih banyak lagi sih aktivitas yang lain, tapi saat itu kita emang nggak ngelakuin aktivitas yang lain karena waktunya juga nggak cukup gitu. Nanti aku bakal tunjukin kalian list aktivitas yang ada di Mounted List ini. Jadi aktivitas summer dan aktivitas winter itu beda biasanya gitu. Jadi ada spesialis masing-masing di setiap seasonnya. Kayak Ice Flyer ini pun summer dan winter itu lokasinya beda. Kalau pas summer dia benar-benar di puncak, kalau pas winter dia di stasiun pertama gitu. Jadi tergantung sama angin juga. Misalkan kayak sekarang pun ini padahal lagi summer loh, tapi kita stuck karena anginnya kenceng banget. Serem. Guys, kita lagi berhenti nih di atas awan. Wow. Nah, ini aku lagi ada di Cliff Walk. Jadi akses yang satu ini gratis, nggak kayak Ice Flyer tadi. Kalau Ice Flyer memang kita harus bayar tambahan. Memang ada beberapa aktivitas yang harus bayar, tapi ada juga yang gratis kok. Contoh yang lain, Ice Cave ini juga gratis. Ice cave. Semua gitu guys. Baiklah, terima kasih teman-teman yang udah nonton videoku kali ini. See you next. Bye.